Yo, balik lagi dengan gua Raja di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini gua bakal ngelanjutin di pembacaan gua di cerita Ghostbump di kisah-kisah hantu chapter kelima. Ya, sebelumnya kan kita udah bacain yang keempat. Kali ini selanjutnya di judulnya yaitu Kenapa Aku Membenci Jack Frost. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue bakalan bacain dengan judul Kenapa Aku Membenci Jack Frost. Aku memandang keluar jendela, yaitu rumah baru kami yang ada di Arizona. Di halaman tak ada sebatang pohon pun, tak ada timbunan salju, bahkan salju sedikit pun tidak ada. Sebaliknya, aku cuma melihat pasir dan kaktus. Pohon kaktus yang tinggi, hijau, dan berduri. Bukannya rangkaian bunga Natal yang hijau, tapi untaian cabai merah yang menggantung di atas pintu rumah kami. Dan menggantikan awan mendung yang menebarkan kepingan salju adalah langit biru tenang. Matahari yang kuning menyilaukan melimpahkan cahayanya di atas segalanya. Aku benci musim dingin di sini. Teriakku keras-keras. Tentu saja kau suka, Jared, seru Mom di ruang yang lain. Umurmu 12 tahun dan kau selalu tinggal di tempat-tempat yang musim dinginnya bersalju. Kau harus memberi kesempatan pada gurun pasir ini. Kau pasti akan belajar menyukainya. Tidak akan, pikirku. Lihat sisi baiknya saja, Mom berkata. Di tempat asal kita, kau tidak dapat naik sepeda selama liburan Natal. Aku lebih senang naik kereta luncurku, gerutuku. Namun kayaknya bersepeda ide yang bagus juga. Bisa membuat kerinduanku akan kampung halamanku yang hilang. Aku mau keluar sebentar, seruku. Bagus, sahut Mom. Kembali saja sebelum makan malam, kita akan menghias pohon Natal nanti malam. Pohon Natal? Yang benar saja. Kulirik pohon Natal plastik di ruang keluarga. Seperti segala sesuatu di musim dingin di gurun pasir ini, pohon Natal kami cuma tiruan. Sepedaku bersandar pada dinding muka rumah kami. Sambil melihat berkeliling, aku melihat bahkan rumah-rumah di sini pun tampak keliru. Rumahku dan semua rumah lain di kompleks tempat kami tinggal dicat pink pucat. Semuanya punya atap datar. Mereka semua tampak seperti kotak sepatu yang jelek. Ku kayu sepedaku ke mall. Setelah merantainya, aku masuk ke dalam. Lagu-lagu Natal berkumandang dari loudspeaker. Orang-orang memenuhi koridor-koridor. Setiap orang tersenyum. Semua orang tampaknya dipenuhi oleh semangat Natal. Semua orang, kecuali aku. Aku ingin melihat orang-orang berbelanja berbalut jaket dan jas. Tapi yang kulihat malah orang-orang yang mengenakan celana pendek dan t-shirt. Rasanya tidak seperti Natal, tapi lebih mirip perayaan hari kemerdekaan. Lalu aku melihatnya, sebatang pohon cemara hijau yang tinggi berdiri di tengah-tengah mall. Pohon itu amat mirip dengan pohon-pohon Natal yang biasanya kami hias di tempat asal kami. Aku meluncur mendekatinya, wangi cemara memenuhi udara. Rupanya pohon ini sungguhan. Pohon itu dihiasi ratusan hiasan kuno yang indah-indah. Sebuah papan tanda hijau mengumumkan bahwa hiasan-hiasan itu dijual. Akan kubeli satu, pikirku. Hiasan ini akan membuat semuanya lebih terasa seperti Natal betulan. Mataku menangkap sebuah hiasan besar yang bentuknya seperti rumah kuno. Rumah itu punya dinding kayu putih dan atap yang miring. Atapnya diselimuti salju. Seorang peri kecil
berdiri di ambang pintu rumah itu. Peri itu mengenakan pakaian hijau dan selendang warna merah. "Kau suka hiasan ini?" Sebuah suara pecah di telingaku. Aku menengadah. Seorang pria yang amat tua berdiri di sebelahku. "Aku dapat melihat betapa kau amat merindukan musim dingin," orang tua itu berkata. "Hiasan-hiasan ini adalah hal yang terbaik setelah musim dingin. Yang kau perhatikan ini sangat istimewa. Ini adalah rumah Jack Frost, peri pembawa es." Aku mengangkat tangan dan menyentuh hiasan itu. Rasanya dingin. Aku jadi bertanya-tanya apakah benda itu tadinya disimpan di kulkas atau apa. "Kemudian aku beli yang ini," seruku. Kubayar hiasan itu, lalu kusorongkan benda itu ke dalam ranselku. Setelah itu aku melaju pulang. Aku tak sabar lagi ingin menggantungkan hiasan itu di pohon Natal kami. Tapi begitu melihat pohon jelek yang berdiri di ruang keluarga kami itu, aku mengurungkan niatku. Hiasan ini terlalu indah untuk sebuah pohon yang palsu. Sebagai gantinya, aku memutuskan untuk menggantung Jack Frost dan rumahnya di atas tempat tidurku. Dengan begitu, aku dapat menghadirkan sedikit musim dingin sungguhan ke dalam kamarku. Keesokan paginya, aku menatap keluar jendela. Aku tak percaya. Semuanya diselimuti warna putih, badai salju beneran. Salju yang tebal hingga udara tampak putih. Angin dingin bertiup melintasi halaman. Dengan tergesa-gesa, aku membongkar lemariku untuk mencari jaket. Lalu aku lari keluar. Aku mulai membuat manusia salju. Betapa menyenangkan. Setelah badan manusia salju itu selesai dibuat, kupasangkan tangkai sapu di kedua sisinya sebagai lengannya. Lalu kuletakkan bongkahan batu bara di bagian kepala untuk membuat mata, hidung, dan mulut. Akhirnya kuletakkan topi kaus di atas kepalanya. "Bagus sekali!" seru sebuah suara yang ceria. Aku berbalik dan melihat seorang peri yang berpakaian serba hijau. Jenggotnya merah, sehelai selendang panjang berwarna merah melilit di lehernya. Ia kelihatan sama persis dengan Jack Frost di dalam hiasan pohon Natal yang kubeli. Jack Frost menyentikan jarinya dan mata manusia salju itu berkedip. "Ah, rasanya nyaman sekali," manusia salju itu berkata dengan suara yang bergemuruh dan dalam. Ia mengangkat tangannya naik turun. Lalu ia berpaling kepadaku. "Ayo kita berlomba ke kolam," raungnya. Ia berjalan susah payah menuruni bukit. Aku berlari di belakangnya. Di sisi lain bukit itu terdapat kolam es yang indah dan berkilauan. Sepasang sepatu luncur tergeletak di tepi kolam. Sepatu itu pas benar untukku. Kukenakan sepatu itu dan mulai meluncur di atas air yang telah membeku. Manusia salju itu meluncur di sebelahku. Kami meluncur semakin cepat dan semakin cepat. Dapat kurasakan angin yang sedingin es menggigit di wajahku. Dan rasanya hebat sekali. Aku telah kembali ke musim dingin. Manusia salju dan aku meluncur ke ujung kolam. Kami melihat dan mulai membuat bola-bola salju dan melemparkannya ke arah Jack Frost. Bola-bola salju itu melayang semakin cepat dan semakin cepat. Beberapa saat kemudian gigiku gemeletukan. Kurasa aku harus berhenti, ujarku terbata-bata. Manusia salju dan Jack Frost lenyap dalam satu percikan salju. Aku membuka mata dan mengangkat kepalaku dari bantal. Rupanya aku bermimpi. Kupandang hiasan Natal yang baru itu. Jack Frost menyeringai di rumah mungilnya. Seharian aku memikirkan mimpiku. Rasanya benar-benar nyata. Membayangkan meluncur di atas kolam es yang membuatku menggigil
dan rasanya aku terus-terusan kedinginan. Ku ganti celana pendekku dengan jeans dan sweater. Setelah sarapan, tim temanku yang tinggal di sebelah rumah datang mampir. "Yuk Jared," ajaknya, "kita main sepeda." "Kayaknya enggak ah," jawabku. "Terlalu dingin. Rasanya aku ingin di rumah saja." Aku meringkuk di dekat jendela, sementara sinar matahari mengalir masuk. Tapi siraman cahaya berwarna keemasan itu terasa dingin seperti es. Malam itu aku merasa amat kedinginan, hingga aku tidur lebih cepat. Kutumpuk beberapa helai selimut ekstra supaya merasa hangat. Begitu mataku menutup, Jack Frost menyapaku, "Selamat datang di musim dingin sungguhan, Jared," serunya. Aku terenyak waktu melihat bahwa selain kuku jemarinya, pria itu punya kerucut es yang biru dan tajam di ujung-ujung jarinya. "Yuk kita berkereta luncur," katanya. Kubuntuti Jack Frost mendaki punggung bukit yang panjang dan licin. Anginnya bahkan bertiup lebih kencang daripada mimpi pertama pada malam hari kemarin. Aku menggigil di puncak bukit berdiri sebuah kereta luncur merah menyala. Aku mendaki di belakang Jack Frost, lalu aku menggigil demikian keras sehingga nyaris tak dapat berpegangan pada peri itu. "Ayo," teriak Jack Frost. Kereta luncur meluncur cepat menuruni bukit. Semakin cepat dan semakin cepat. Angin yang dingin berdesing di wajahku. Dapat kurasakan pipiku membeku. Kereta luncur itu luncur dengan zigzag sepanjang lereng yang curam. Aku berpegangan sekuat-kuatnya. Mataku menatap lurus ke depan. Kereta luncur itu melaju ke arah tepi jurang. Semakin cepat dan semakin cepat. Jantungku berdegup kencang. "Stop!" pakiku. "Stop!" Kemudian aku terbangun. Sinar matahari menjelang siang mengalir lewat jendela, tapi wajahku terasa lembab dan dingin. Gigiku bergemeretak tak terkendali. Kupandangi hiasan Jack Frost di atas tempat tidurku. Punggungku terasa dingin. Cuma melihat hiasan itu saja membuatku semakin kedinginan. Kubuka lemariku dan kubongkar peti pakaian yang kubawa dari tempat asalku. Kukenakan celana panjang, kaosku yang dibalik jeans, lalu blus tangan panjang, sweater, sehelai sweatshirt. Aku masih merasa amat kedinginan hingga nyaris tak dapat menggerakkan jemariku. Kutarik hiasan Natal itu dari atas tempat tidurku. Aku tak ingin ia berada di kamarku lagi. Kubawa benda itu ke bawah dan kugantungkan di pohon Natal di ruang keluarga. "Hiasan yang bagus sekali," ibuku berseru. "Itu Jack Frost," aku memberitahunya. "Omong-omong soal Jack Frost, kenapa kau mengenakan semua pakaian itu?" "Aku amat kedinginan," kataku padanya. "Kedinginan?" sahut Mam. "Bagaimana kau dapat merasa kedinginan? Hari ini suhunya 70 derajat Fahrenheit. Ia meletakkan tangannya di keningku. "Kayaknya kau tidak demam," ia berkata. "Tapi sebaiknya kau jangan keluar rumah untuk berjaga-jaga." Kulewati hari itu di kamar, nonton TV, minum sup panas di bawah berlapis-lapis selimut. Kuputuskan bahwa Mom benar, aku pasti sakit. Itu sebabnya aku merasa amat kedinginan. Yang kuperlukan untuk menjadi sembuh, pikirku, adalah tidur yang nyenyak. "Ayolah Jared, kita bikin malaikat-malaikat salju," Jack Frost menyapaku. Aku tak percaya diriku bermimpi musim dingin lagi. Ku ikuti peri itu keluar ke salju. Jack Frost mendorongku ke dalam lumpur salju yang basah dan dalam. "Gerakan tanganmu membentuk lingkaran," ia memberitahuku. "Bikin sayap malaikat." Tanganku terus bergerak-gerak.
di dalam salju. Kini aku menyadari bahwa aku tenggelam ke dalam salju. Aku menengadah ke atas. Lalu Jack Frost berdiri jauh di atas. Dinding-dinding salju menjulang di sekelilingku saat aku tenggelam makin jauh ke bawah. Aku berjuang untuk bangkit duduk, tapi semakin keras aku berusaha, semakin dalam aku tenggelam dan semakin dingin yang kurasakan. Aku melihat dengan ngeri saat Jack Frost melemparkan sesekop salju di atasku. Salju itu menghantam wajahku keras-keras dan menutupi mataku. Aku sedang dikubur hidup-hidup di liang kubur dari salju. Waktu aku terbangun, hari sudah pagi. Matahari yang cerah bersinar lewat jendela kamarku. Kuulurkan tanganku untuk menyentuh kaca jendela. Rasanya sedingin es batu. Sambil gemetar kedinginan, aku mengenakan semua pakaian musim dinginku. Lalu aku kenakan jaket tebal dan topi rajutan, lalu turun ke bawah. Hiasan Jack Frost itu berkelap-kelip dari pohon Natal. Kurunggut benda itu dan kuletakkan di sakuku. Lalu aku berlari secepat kilat melintasi halaman belakang. Pohon kaktus tampak terpanggang di bawah sinar matahari yang berwarna kuning. Tapi aku tak merasa hangat sedikit pun. Aku cuma merasa kedinginan di sekujur tubuhku. Aku berjalan memasuki jalan kecil. Ku angkat penutup tong sampah dan kulemparkan hiasan itu ke dalamnya. Bersama-sama dengan kulit jeruk dan telur yang busuk. Aku sudah muak. Aku berteriak keras-keras, "Selamat tinggal, Jack Frost." Malam itu orang tuaku dan aku tidur lebih larut karena membungkusi hadiah-hadiah Natal. Aku merasa amat kedinginan hingga tetap mengenakan sarung tanganku. Aku menggigil keras sekali sampai kupikir aku tak akan sanggup jatuh tertidur. Tapi begitu aku memejamkan mata, Jack Frost telah kembali. "Ayo dong Jared," desak peri itu. "Main di salju yuk." "Tidak," teriakku. "Aku gak mau. Biarkan aku sendiri." "Enak saja," seru Jack Frost. Dicengkramnya kedua tanganku. Kulit tanganku langsung saja terasa membeku. Aku harus mengikutinya ke lapangan bersalju yang dingin. Manusia salju buatanku ada di sana, di dalam sebuah benteng salju. "Ayolah Jared," bujuk manusia salju itu. "Yuk kita main di salju." "Tidak," pikirku, "aku tidak mau." Tapi tetap saja aku rasakan diriku bergerak masuk ke dalam benteng salju itu. Lalu kami main perang-perangan bola salju yang rasanya tak pernah berakhir. Beberapa saat kemudian aku merasa amat mengantuk hingga nyaris tak dapat bergerak. "Aku mau tidur kataku pada Jack Frost. Ia menuntunku melintasi lapangan bersalju itu. Di bawah sebatang pohon besar berdiri sebuah rumah tua yang terasanya tak asing lagi. Aku langsung tersadar itu adalah rumah Jack Frost yang ada di dalam hiasan pohon Natalku. Di depan rumah itu berdiri sebatang pohon Natal yang kecil. Aku berlari ke pintu rumah itu. Tidak secepat itu. Jack Frost menghentikanku. "Pertama-tama kau harus membantuku menghias pohonku." "Apa maksudmu?" aku bertanya. Ia memimpinku ke belakang rumah, ke sebuah jalan setapak. Jalan itu tak asing bagiku. Jalan setapak di belakang rumahku. Ya, rumahku sendiri. "Ayo sana Jared," Jack Frost berkata dengan nada jahat. "Ambil hiasan itu dari dalam tong sampah. Kalau kau menolak, kau akan merasa lebih dingin lagi." Ia mengancam. Aku merasa amat kedinginan dan amat mengantuk. Ku angkat tutup tong sampah itu dan kuulurkan tanganku jauh-jauh ke dalam tumpukan sampah yang membeku. Kutemukan hiasan itu dan ku angkat keluar. Lalu ku ikuti kembali Jack Frost ke muka rumah mungilnya. "Gantungkan benda itu di pohon Natal, Jared," ia memerintahkan. Ku gantungkan hiasan itu ke dalam pohon.
Pintu rumah Jack Frost terhempas terbuka. Aku melangkah masuk. Rumah itu kecil dan rapi. Perapian menyala terang tapi tidak juga memberikan kehangatan. Aku tak peduli, aku mengantuk sekali. Aku berbaring di depan perapian dan jatuh tertidur. Sinar matahari yang hangat jatuh di atas punggungku. Aku menatap langit yang biru. Aku sedang berada di halaman belakang rumahku di Arizona. Karena sesuatu alasan, aku mengenakan berlapis-lapis pakaian. Matahari yang garang menghantam tubuhku. Keringat mengalir turun membasahi wajahku. Kubuka jaket tebalku, sweaterku, celana panjang kaosku. Sampai akhirnya aku hanya mengenakan celana renang. Tapi tetap saja aku merasa gerah. Aku berlari ke rumah sebelah. Air jernih di kolam renang mereka tampak dingin dan mengundang. Aku mengambil kuda-kuda dan melompat ke dalamnya. Tapi airnya bukannya dingin, melainkan panas mendidih. Dan kemudian aku tersadar bahwa ini semua cuma bagian dari mimpi yang baru. Bangun, kata pada diriku sendiri. Bangun sekarang juga. Waktu kubuka mataku, kolam renang itu lenyap. Air yang panas sendiri pun sirna. Aku kembali berada di rumah mungil Jack Frost. Kerucut-kerucut es menggantung di jendela-jendelanya. Di bagian dalam rumah. Dingin sekali. Jack Frost masuk ke dalam ruangan. Selamat pagi, Jared. Ia berkata. Aku mendengar kau berteriak dalam tidurmu. Apakah kau bermimpi buruk? Hah? Aku bangkit duduk. Kepalaku terasa pusing. Kaulah mimpi buruk itu. Dan waktu aku terbangun nanti, aku akan berada di tempat tidurku yang hangat di rumah pinkku yang baru di Arizona, yang panas dan penuh sinar matahari. Pri itu menggerak-gerakkan wajahnya kebingungan. Arizona? Apakah kau sungguh-sungguh berpikir kau tinggal di Arizona? Tentu saja, sergaku. Dan kalau aku bangun, ia tak memberikan aku menyelesaikan kalimatku. Ditariknya aku keluar, tanah diselimuti oleh salju, dan keping-kepingan salju tercurah dengan lebatnya. Disinilah kau tinggal, Jared, kata Jack Frost pelan. Tidak, aku menjerit nyaring. Tidak, aku cuma bermimpi. Aku tahu kau cuma mimpi. Aku menghentikan ucapanku karena mataku menangkap sesuatu di pohon Natal Jack Frost. Hiasan Natal itu, hiasan yang terbuat dari kaca itu. Aku berjinjit agar dapat memandangnya lebih teliti. Ku tarik benda itu dan menahan nafas penuh kengerian. Dalam hiasan itu, di bawah terik matahari, berdiri sebuah rumah pink mungil yang dikelilingi oleh tanaman kaktus. Itu rumahku, raungku. Rumahku di padang pasir. Jack Frost dengan lembut mengusap salju dari bahuku. Anak malang, gumamnya. Hiasan itu pasti mendatangkan mimpi buruk bagimu. Kau tinggal di sini bersamaku sekarang. Ayo berpakaian dan kita akan main perang-perangan bola salju yang lama dan seru. Oke. Itu akhirnya. Si Jared akhirnya dia terjebak dalam hiasan rumahnya sendiri. Mungkin akhirnya nggak menggantung kayak sebelum-sebelumnya ya. Jadi ya kita udah bisa menebak langsung sih. Akhirnya si Jared ternyata tuh nggak merasa mimpi gitu. Sama si Jack Frost ini tuh dibikin kayak mimpi gitu. Jadi kayak sebenarnya si Jared ini nggak tahu dia tuh lagi mimpi atau enggak sampai dia menemukan hiasan. Kalau kalian tahu nih ya, ada dulu tuh ada hiasan dalam salju gitu ya. Bentuknya bulat kaca. Kalian bisa kalau dikocok tuh keluar jadi salju gitu. Mungkin kalian bisa searching hiasan salju gitu ya. Mungkin ada nanti di Google. Nah iya kayak gitu. Nah itu digantungin di pohon Natal. Jadi tuh di Arizona tuh mungkin nggak kayak Natal kayak di New York atau di mana gitu. Kalau kalian pernah nonton di Home Alone itu kan bersalju. Nah di Arizona tuh nggak salju, sampai ada kaktus, berarti tuh panas banget dong ya kan. Nah pas itu dia mimpi
Jadi itu sebelumnya dia ke mall, dia beli hiasan buat pohon Natal tiruan yang dibuat sama emaknya. Nah, taunya tuh di dalam hiasan itu ada si Jack Frost gitu. Si apa namanya ya, kita anggap aja dewa pemberi es gitu ya, si Jack Frost ini. Sama dengan kayak judulnya gitu. Ujung-ujungnya kenapa aku membenci Jack Frost? Ternyata si Jack Frost ini dia membuat kayak manipulasi pikiran lah gitu. Dia si Geralt tuh kayak terjebak dalam mimpinya. Intinya bagus sih ceritanya, langsung to the point gitu ya. Bagus lah kalau misalnya kalian buat cerita sebelum tidur ya. Ghostbomb ini bagus cerita buat tidur, buat kalian mimpi buruk. Oke. Itu guyon aja sih ya. Kalau kalian bisa ketemu bukunya nih, memang bukunya bagus banget dan cuma ada 6 series. Kebetulan gue bacain dari series ke-6 sampai nanti series pertama. Makanya kalian cukup tungguin aja, karena di Tapak Misteri Backpacker itu banyak cerita. Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan punya cerita. Bye bye.